Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu tetap semangat belajar. Nah, adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Fahmi ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik, yaitu bagaimana membuat objek dan menggerakkan animasi. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita sama-sama telah belajar ya adik-adik bagaimana mempersiapkan persiapan sebelum membuat sebuah film animasi. Nah, kali ini kita sama-sama akan belajar bagaimana membuat objek sederhana dan menggerakkan animasi. Nah, adik-adik mau tahu bagaimana cara membuat objek dan menggerakkan animasi? Nah, untuk itu simak terus penjelasan Pak Guru ya. Nah, adik-adik, kali ini kita akan menyambung pelajaran TIK ya adik-adik, yaitu bagaimana membuat objek dan menggerakkannya ya. Kita akan belajar membuat objek sederhana, kemudian menggerakkannya pada aplikasi pensil. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya adik-adik telah belajar apa saja persiapan untuk membuat sebuah film animasi. Nah, jika adik-adik sudah mempunyai persiapan awal dalam pembuatan animasi, maka adik-adik sudah mulai bisa membuat ya sebuah film animasi. Nah, namun sebelum kita membuat film animasi, terlebih dahulu Pak Guru akan menjelaskan dan mencontohkan bagaimana cara membuat sebuah objek sederhana, kemudian menggerakkannya, serta kita akan belajar menggerakkan animasi. Nah, adik-adik, pertama-tama tentu terlebih dahulu buka atau jalankan program pensil ya. Program pensil 2 dimensi yang telah adik-adik install pada laptop ataupun komputer adik-adik yang telah Pak Guru bagikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, adik-adik, objek dapat memiliki aneka wujud seperti bola, orang, hewan, dan lain-lain. Ketika membuat sebuah film animasi, adik-adik harus menentukan terlebih dahulu ya objek yang menjadi tokoh film animasimu. Siapa di antara adik-adik yang suka bermain bola? Nah, coba perhatikan gerak pantulan bola tersebut. Pada latihan berikut ini, objek film animasi yang akan dibuat adalah sebuah bola ya adik-adik. Nah, animasi ini nantinya menggambarkan bola yang jatuh dari ketinggian tertentu, kemudian menyentuh lantai. Sesaat setelah menyentuh lantai, maka bola akan dipantulkan ke atas. Nah, sampai pada ketinggian tertentu, bola akan berhenti sesaat dan jatuh lagi. Demikian seterusnya. Nah, untuk langkah awal, Pak Guru akan mencontohkan ya. Contohkan seperti objek bola. Nah, yang pertama, adik-adik pilih terlebih dahulu ya sebuah tools atau sebuah alat yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah gambar. Nah, di sini Pak Guru contohkan kita menggunakan brush tool. Nah, seperti ini ya. Setelah adik-adik klik, maka di sini ada dua pilihan ya, ada dua option. Nah, ini berguna untuk melebarkan atau mengecilkan ya. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa besarkan ataupun bisa kecilkan. Oke, kita coba seperti ini ya, kita letakkan pada bagian tengah. Nah, kemudian adik-adik arahkan pada layar ya, pada area bidang kerja. Adik-adik klik kiri. Nah, seperti ini. Ini ibarat bola ya adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan bahwa kita masih berada pada frame 1 ya adik-adik. Perhatikan pada timeline ya adik-adik. Nah, di sini kita berada di frame 1. Nah, di frame 1 ini ya adik-adik, pada bagian ini kita membuat bola. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi objek ya adik-adik. Objek bola ini kita akan tambahkan objek bola ini pada frame yang kedua. Nah, caranya adik-adik harus tambahkan frame terlebih dahulu ya. Nah, caranya adik-adik bisa langsung mengklik tanda tambah ini ya. Tanda tambah yang ini, bukan yang ini tapi yang ini ya adik-adik. Ini untuk menambahkan frame, sedangkan ini untuk menghapus frame. Nah, ini adalah frame ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita tambah ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita sudah berada pada frame yang kedua.
Nah, ini merupakan frame pertama ya adik-adik yang telah kita buat, kemudian yang ini adalah frame kedua. Nah, untuk menampilkan dari frame pertama dan frame kedua, adik-adik bisa menekan onion skin ya adik-adik, yaitu previous frame untuk melihat frame sebelumnya. Nah, ataupun adik-adik juga bisa menghilangkan. Seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita berada pada frame yang kedua ya adik-adik. Nah, kemudian kita akan buat objek lagi. Nah, seperti ini ya. Ini frame 1 dan ini frame 2. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sampai 5 frame ya adik-adik. Nah, adik-adik tambahkan lagi dengan mengklik tanda tambah atau add frame. Nah, di sini ya adik-adik. Ini seperti bola jatuh ya. Bolanya jatuh dari sini ke sini, kemudian naik lagi dan terakhir jatuh ya adik-adik. Kita lakukan langkah yang pertama ya adik-adik untuk menambahkan frame. Nah, seperti ini ya adik-adik. Sehingganya ini gambar bola ya, jatuh dari atas, kemudian terpental atau memantul hingga bola kembali diam ya adik-adik. Nah, di sini sudah ada frame 1 sampai frame 6 yang telah kita buat. Nah, adik-adik bisa menampilkan frame 1 sampai frame 6 ya dengan mengklik union skin pada preview frame, atau adik-adik bisa menghilangkan ya atau tidak melihat frame-frame sebelumnya. Nah, seperti ini adik-adik. Jika adik-adik tidak menekan union skin previous frame, maka hanya frame terakhir yang akan terlihat. Nah, adik-adik selanjutnya untuk menjalankan animasi, nah adik-adik dapat mengklik icon play. Nah, ini icon play ya adik-adik. Ini merupakan icon play yang digunakan untuk memutar objek yang telah kita buat. Nah, adik-adik bisa langsung mengkliknya ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, adik-adik, jika adik-adik ingin membuat frame ini berjalan terus atau berputar terus, maka adik-adik bisa menekan yang ini ya, loop, atau adik-adik bisa mengaktifkan loop ya, pilihan loop, tombol loop. Nah, untuk membuat animasi ini berjalan terus menerus, maka adik-adik bisa menekan tombol loop ya adik-adik, atau pengulangan. Nah, seperti ini. Kemudian tekan tombol play. Nah, maka akan seperti ini. Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, silakan adik-adik mencoba ya. Nah, adik-adik ini merupakan frame-frame ya adik-adik, keyframe yang adik-adik tambahkan. Nah, jika adik-adik ingin menghapus, misalnya adik-adik akan menghapus salah satu dari ke-6 frame ini, maka adik-adik arahkan pada bagian mana yang akan adik-adik hapus. Nah, contohnya seperti ini ya, Pak Guru akan mencontohkan pada bagian 6, frame 6 ini kita akan hapus ya. Nah, arahkan pada frame yang ke-6 sehingga muncul yang berwarna merah ya adik-adik. Di atas frame ada warna merah seperti ini. Kemudian adik-adik tekan tombol kurang atau tanda kurang yang berarti remove frame. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik cukup mudah bukan? Ya, tentu sangat mudah ya. Nah, silakan adik-adik mencoba ya. Ini merupakan langkah awal atau tahap awal kita belajar membuat objek ya, dan menggerakkan objek atau menggerakkan animasi. Nah, selanjutnya adik-adik, jika adik-adik sudah berhasil membuat pantulan bola seperti ini, nah jika adik-adik sudah berhasil membuat pantulan bola sederhana seperti ini, maka selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah animasi siklus hidup dari kupu-kupu ya adik-adik. Nah, tentu adik-adik sudah tidak asing lagi ya tentang metamorfosis kupu-kupu, yaitu mulai dari telur, ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke sana,
maka adik-adik berlatih dahulu ya. Silakan adik-adik mencoba membuat pantulan bola seperti ini ya. Nah, jika sudah berhasil, maka kita akan lanjut dengan membuat metamorfosis kupu-kupu. Nah, jika sudah berhasil, selanjutnya jangan lupa disimpan ya adik-adik. Silakan simpan terlebih dahulu pekerjaan kita, agar ketika adik-adik akan mengedit kembali, file kita masih ada ya. Nah, caranya klik file, kemudian save. Nah, selanjutnya adik-adik memilih di mana folder atau tempat penyimpanan dari aplikasi yang telah adik-adik buat. Nah, Pak Guru contohkan pada dokumen ya adik-adik. Nah, di sini tertulis My Animation. Adik-adik bisa menulis dengan latihan 1 ya. Latihan 1. Nah, seperti ini. Kemudian klik save. Nah, file ini sudah tersimpan ya adik-adik. Project ini sudah tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada tahap selanjutnya ya adik-adik, yaitu tahap membuat siklus metamorfosis kupu-kupu. Jadi kita akan membuat animasi siklus metamorfosis kupu-kupu ya. Oke, langsung saja adik-adik kita membuat dokumen baru ya. Caranya klik file, kemudian klik icon new, atau bisa dengan langsung menekan Ctrl N pada keyboard. Nah, maka akan muncul tampilan baru ya adik-adik. Akan muncul halaman kerja baru. Nah, adik-adik, selanjutnya setelah muncul halaman kerja baru ini, langkah pertama adik-adik, kita harus menamai terlebih dahulu bitmap layer ya adik-adik. Nah, adik-adik perhatikan ya, pada bagian bitmap layer, adik-adik bisa mengganti dengan nama yang adik-adik inginkan, agar ketika adik-adik bekerja atau membuat sebuah desain, ini bisa memudahkan adik-adik agar mengetahui gambar-gambar yang telah adik-adik telah buat. Nah, misalnya pada bitmap layer ini kita ganti dengan kupu-kupu ya. Nah, caranya klik 2 kali ya adik-adik, klik 2 kali kiri pada mouse, maka akan muncul tampilan layer properties. Nah, pada layer name, adik-adik bisa mengganti dengan objek yang akan adik-adik buat. Misalnya, kupu-kupu. Nah, seperti ini ya adik-adik, kemudian klik OK. Nah, adik-adik lihat bahwa bitmap layer sudah terganti menjadi kupu-kupu. Nah, selanjutnya, adik-adik kita akan membuat gambar kupu-kupu ya, atau metamorfosis kupu-kupu mulai dari telur, ulat, hingga ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Tiap gambar kita akan buat pada frame yang berbeda ya, seperti contoh bola yang memantul tadi. Nah, adik-adik, hal yang paling mendasar dalam mengerjakan sebuah project atau membuat sebuah project pada aplikasi pensil, maka adik-adik akan dilatih untuk membuat gambar atau akan dilatih bagaimana cara membuat gambar pada aplikasi ini dengan menggunakan tools-tools yang ada ya. Nah, di sini Pak Guru contohkan dengan menggunakan brush. Nah, adik-adik harus berlatih membuat sebuah gambar ya. Oke, adik-adik. Nah, kita akan mulai membuat telur ya adik-adik pada frame 1. Namun sebelum itu jangan lupa ya adik-adik untuk mengecilkan dari ukuran brush yang kita pilih ya adik-adik. Nah, di sini Pak Guru akan kecilkan. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, silakan adik-adik buat gambar telur. Seperti ini ya adik-adik. Adik-adik bisa berkreasi gambar lebih bagus dari yang Pak Guru buat ya. Di sini hanya sekedar contoh latihan. Nah, ini adalah telur ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan frame kedua atau frame yang kedua untuk membuat gambar ulat. Nah, caranya klik add frame atau tanda tambah. Nah, maka dia akan berpindah pada frame yang kedua. Ini merupakan frame 1, kemudian ini merupakan frame kedua.
Nah, selanjutnya kita akan menggambar ulat ya adik-adik. Nah, caranya kan adik-adik berkreasi ya, menggambar ulat. Nah, ini sebagai contoh ya adik-adik. Adik-adik bisa menggambar sesuai dengan kreativitas adik-adik ya. Nah, ini contoh ulat ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan menggambar pada frame ketiga, yaitu kepompong ya adik-adik. Nah, ini contoh kepompong ya adik-adik. Nah, selanjutnya kita tambahkan frame lagi ya untuk menggambar kupu-kupu. Nah, di sini kita akan coba untuk menggambar kupu-kupu yang telah sempurna. Adik-adik bisa menggambar jauh lebih baik dari gambar yang Pak Guru buat ya. Yang ini hanya sekedar contoh. Nah, sudah jadi ya adik-adik. Jika adik-adik telah berhasil menggambar kupu-kupu, berarti adik-adik sudah bisa membuat 4 frame ya. Mulai dari frame pertama, yaitu telur, kemudian ada frame kedua, ada ulat, kemudian frame ketiga ada kepompong, dan yang terakhir adalah kupu-kupu dewasa. Nah, seperti tadi adik-adik. Adik-adik bisa langsung memutarnya ya. Nah, sebagai contoh, kita akan mencoba untuk play atau jalankan. Nah, jangan lupa untuk tekan tombol loop ya adik-adik atau pengulangan, agar animasi kita berjalan secara berulang-ulang. Nah, seperti ini ya adik-adik. Mulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, namun animasi kita masih terlihat begitu cepat ya adik-adik. Nah, untuk membuat animasi menjadi tidak terlalu cepat atau secara perlahan-lahan, maka adik-adik bisa memberikan jarak antara frame-frame ini ya. Adik-adik bisa memberikan jarak. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memberikan jarak sehingga ketika diputar atau di play tidak terlalu cepat seperti ini ya adik-adik. Nah, caranya bagaimana? Caranya adik-adik, yang pertama adik-adik arahkan dulu ya pada frame yang akan adik-adik pindah. Nah, contoh seperti ini. Kemudian adik-adik klik kiri, tahan dan geser. Nah, kita akan pindahkan ke 36. Nah, ini untuk kupu-kupu ya adik-adik. Kemudian kita akan memindahkan untuk yang kepompong. Klik kiri, tarik. Nah, guna memberikan jarak seperti ini adik-adik agar
ketika dijalankan tidak terlalu cepat. Nah, kita akan coba ya adik-adik. Nah, ini ya adik-adik. Nah, sudah terlihat ya adik-adik. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah berhasil membuatnya? Nah, silakan adik-adik mencoba di rumah ya. Silakan adik-adik mengikuti setiap langkah-langkah yang Pak Guru contohkan ya. Jika adik-adik sudah berhasil membuat seperti yang Pak Guru contohkan, maka adik-adik bisa membuat film animasi ya. Nah, silakan adik-adik tentukan kreativitas apa yang akan adik-adik buat. Namun sebelumnya silakan adik-adik berlatih di rumah dahulu ya, bagaimana cara membuat seperti yang Pak Guru contohkan ini. Jika adik-adik belum paham, adik-adik bisa memutar kembali video pembelajaran ini ya, kemudian diamati dengan saksama. Nah, adik-adik, jika adik-adik telah berhasil membuat seperti yang Pak Guru contohkan, maka adik-adik jangan lupa untuk menyimpannya ya, agar file adik-adik tidak hilang. Ketika adik-adik akan mengedit atau menambahkan kembali, maka file yang adik-adik buat masih tersimpan. Nah, caranya seperti langkah yang pertama ya adik-adik, yaitu klik menu file, kemudian klik save. Nah, silahkan adik-adik rubah namanya ya. Jika tadi adalah latihan 1, maka yang ini adalah latihan 2. Kemudian klik save. Nah, silahkan adik-adik banyak berlatih ya. Silahkan adik-adik banyak berlatih, silahkan adik-adik banyak mencoba ya, agar adik-adik cepat mahir atau cepat paham untuk membuat sebuah film animasi sederhana dengan menggunakan aplikasi pensil 2 dimensi. Nah, adik-adik tetap semangat belajar ya. Sekian dulu materi pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan adik-adik banyak berlatih dan banyak mencoba di rumah. Nah, adik-adik tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Sekian, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.